Baik, saya mulai videonya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah etika profesi. Nah, nama saya Aldini. Saya Alia Gina Cahyaningtia. Saya Nita Sardani. Kali ini kita akan membahas pelanggaran kode etik penerjemah, yaitu pelanggaran kerahasiaan data dan kesalahan dalam menyampaikan makna penerjemahan. Contoh pelanggarannya yaitu ketika ada juru bahasa yang tidak akurat atau imparsial dalam negosiasi bisnis. Nah, di sini kita bisa ambil contoh salah satu pelanggaran yang pernah terjadi, yaitu saudara A yang terlibat dalam negosiasi penting antara perusahaan Jepang dan Indonesia mengenai sebuah proyek joint venture rahasia. Setelah pertemuan berakhir, saudara A dengan santai membocorkan informasi sensitif mengenai rencana peluncuran produk dan juga desain kepada rekan kerjanya yang bekerja di perusahaan pesaing. Informasi ini kemudian digunakan yang berujung pada kerugian finansial signifikan bagi kedua klien saudara A. Pertanyaannya, bagaimana kita menilai tindakan saudara A ini dari sudut pandang filsafat moral? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan teori deontologi Immanuel Kant. Nah, menurut Kant, tindakan itu benar hanya jika dilakukan berdasarkan kewajiban atau disebut juga dengan duty yang harus dipatuhi, bukan karena motif pribadi atau karena kita mengharapkan hasil yang baik. Juru bahasa profesional itu memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan. Nah, jadi tindakan saudara A ini yang membocorkan rahasia tidak bermoral menurut Kant. Mengapa? Karena ia bertindak berdasarkan kecenderungan, yaitu keinginan untuk berbagi cerita atau bersosialisasi, bukan dari kewajiban profesional yang menuntutnya bungkam. Tindakan tersebut menunjukkan kehendak yang buruk dalam konteks profesinya. Untuk membuktikan kesalahan moral saudara A, kita terapkan imperatif kategoris Immanuel Kant, hukum moral universal. Pertama, mari kita gunakan formula hukum universal. Kita uji prinsip pribadi saudara A, saya akan membagikan rahasia klien untuk keperluan pribadi atau tujuan pribadi. Bayangkan jika ini menjadi hukum yang wajib diikuti semua juru bahasa di dunia. Jika semua orang melakukan ini, kepercayaan akan hilang total dan profesi juru bahasa akan musnah. Maksim saudara A menghancurkan dasar profesi itu sendiri, menciptakan kontradiksi karena itu tindakannya secara moral salah. Kita terapkan formula kemanusiaan. Prinsip ini melarang kita menggunakan orang lain hanya sebagai sarana. Klien mempercayai saudara A sebagai mitra, komunikasi, atau tujuan. Namun saudara A menggunakan informasi rahasia klien sebagai sarana untuk keuntungan pribadinya atau kepuasan sosial. Ini adalah pelanggaran serius karena ia merampas otonomi dan martabat klien yang seharusnya dihormati. Jadi, dari dua sisi imperatif kategoris, tindakan saudara A jelas merupakan pelanggaran etika moral yang mutlak. Tadi memperkuat kegagalan moralnya dengan melanggar kode etik profesi, yaitu pada poin kerahasiaan. Jadi kutipan aturannya tuh juru bahasa wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun. Menurut Kant, kata wajib di sini tuh cerminan dari kewajiban moral mutlak yang harus dipenuhi tanpa syarat. Kegagalan memenuhinya adalah pelanggaran etik yang mendasar. Kesimpulannya, dari perspektif deontologi Kant, tindakan juru bahasa tersebut salah secara intrinsik karena melanggar kewajiban moral dan profesional yang mutlak. Kegagalan saudara A untuk bertindak dari kehendak baik dan kepatuhan pada tugas menunjukkan bahwa tindakannya tidak memiliki nilai moral terlepas dari niatnya. Dia harus dihukum atas pelanggaran tugas profesionalnya. Di sini, perbaikan yang bisa dilakukan berdasarkan deontologi Kant adalah perbaikan harus difokuskan pada penguatan kewajiban mutlak sebagai fondasi profesi. Secara individual, saudara A wajib menginternalisasi bahwa kerahasiaan adalah tugas etik yang absolut.
ia harus bertindak hanya berdasarkan aturan dan berhenti menggunakan informasi klien sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Dari sisi institusional, organisasi profesi harus meningkatkan pelatihan etika, menekankan kewajiban mutlak ini, misalnya dengan modul berbasiskan, dan menerapkan sanksi yang tegas dan transparan untuk setiap pelanggaran kerahasiaan, menunjukkan bahwa kegagalan tugas adalah kesalahan moral yang fundamental.